Bab 616, Rumor dan Perayaan. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Setelah Minos menggunakan pedangnya untuk melawan ekor Emlyn, gerakannya sedikit melambat, memungkinkan Stuart muda untuk mendaratkan pukulan terakhir dalam pertarungan tersebut. Ia menggunakan kedua tangannya untuk memegang pedang tingkat menengah kelas 2 itu, menggunakannya untuk membela diri dan menjauhkan ekor Emlyn dari tubuhnya. Di saat yang sama, dia memanfaatkan kesempatan yang diciptakan oleh efek penekanan dari tekniknya untuk memberikan tendangan kuat ke dada lawannya. Kekuatan, aduh, dan setelah mengenai sasarannya, Stuart muda akhirnya melihat lawannya terlempar ke belakang sekitar 10 meter sambil mengeluarkan suara yang melemah. Emlyn sudah menjulurkan lidahnya saat ini, benar-benar lelah akibat aktivitas berintensitas tinggi ini. Di sisi lain, meski dia tidak mengalami luka parah, dia merasakan berbagai ketidaknyamanan di sekitar tubuhnya yang besar. Dan di saat dia sudah hampir kehabisan tenaga, rasa sakit seperti itu sudah cukup membuatnya tidak mampu mempertahankan performa bagusnya melawan Minos. Karena itu, tidak butuh waktu lama sebelum dia akhirnya menyerah. Aduh, aku mengaku kalah. Emlyn berkata dengan suara pelan sambil menarik napasnya dengan tergesa-gesa dan merasa kelelahan yang belum pernah ia rasakan sejak ia melarikan diri dari para bajak laut yang telah merampas kebebasannya. Jika dia tidak memegang tangannya dalam pertarungan ini, itu akan menjadi lebih sulit bagiku. Emlyn berpikir dalam hati sambil duduk di tanah dan mulai bersantai. Binatang buas ini tahu betul bahwa jika Minos menggunakan pedang spasial sejak awal pertarungan, peluangnya akan jauh lebih kecil. Oleh karena itu, dia sadar bahwa lawannya tidak menggunakan semua yang dia miliki untuk melawannya. Tapi baguslah dia telah mencapai level ini. Sekarang setidaknya dia harusnya aman di wilayah ini, di mana manusia dengan talenta rendah ini hampir tidak bisa mencapai akhir tahap ke-6. Dia memikirkan hal ini dengan kepuasan saat dia menutup matanya setelah melihat Minos mendekatinya. Baiklah, istirahatlah sebentar. Aku akan mengawasi kerajaan tata ruang selagi kamu pulih, katanya sambil memijat leher besar Emlyn. Setelah itu, dia berbalik ke arah tempat sebagian besar prajurit itu berdiri. Di sana dia bisa melihat beberapa wajah kekaguman dan kepuasan. Melihat pertarungan seperti yang dia alami bukanlah hal yang mudah di wilayah utara benua tengah yang miskin ini. Lagi pula, raja spiritual biasanya tidak melakukan pertarungan persahabatan yang terbuka untuk umum. Sebaliknya, mereka biasanya hanya bertarung di tempat terbuka ketika mereka ingin membunuh satu sama lain. Dan ini bahkan lebih berlaku lagi bagi makhluk kuat dengan kemampuan tempur di dekat akhir tahap ke-6, seperti dalam kasus Minos dan Emlyn. Jadi, banyak prajurit di sana yang merupakan penggemar pertarungan sangat senang bisa menyaksikan pertempuran tingkat tinggi seperti itu. Namun tidak hanya itu, para pembudidaya dapat menggunakan energi alam untuk memperkuat serangannya. Karena itu, pertarungan di tempat perlindungan budidaya jauh lebih mengesankan daripada di tempat miskin seperti di Dataran Hitam. Akibatnya, pertunjukan ini tidak hanya lebih mengesankan bagi para prajurit ini, tetapi juga semakin menginspirasi pemahaman mereka tentang kultivasi. Bagaimanapun, melihat bahwa prajuritnya mungkin mendapat keuntungan dari menonton tantangan seperti itu, Minos tersenyum dan kemudian berkata dengan keras. Nah, sekarang kamu telah melihatku bertarung. Inilah waktunya aku memperhatikanmu. Kita punya 99 tentara di sini. Jadi, mari kita lakukan battle royale antara kelompok 29 yang terkuat dan 70 yang terlemah. Beberapa jam berlalu di wilayah Dataran Hitam, dan sekarang, malam telah menguasai langit setempat. Saat malam tiba, suasana kota menjadi meriah, dengan banyak keluarga turun ke jalan, berbagi makanan dan minuman dengan tetangga dan teman sambil membicarakan masa depan. Setelah beberapa jam sejak Minos maju ke tahap ke-6, informasi ini telah menyebar ke seluruh kota. Warga biasa yang telah mencapai tahap ke-5 dan banyak sersan tentara Dataran Hitam menyadari level baru Minos dengan melihatnya berjalan di jalan-jalan setempat sebelumnya. Warga di atas level 40 sudah melakukan ini setiap kali mereka melihat Minos di jalanan. Mereka semua penasaran ingin mengetahui seberapa kuat pemuda ini dan seberapa kokoh kota ini di masa depan. Levelnya terus-menerus dibahas di bar-bar kota, di mana semua jenis orang membuat taruhan dan prediksi tentang masa depan lokal, dengan mempertimbangkan faktor ini. Di sisi lain, prajurit di atas level 40 biasanya tidak sering melakukan hal seperti itu. Lagi pula, banyak dari mereka melihat Minos setiap hari,
dan mereka kurang lebih sudah menyadari betapa kuatnya pemimpin mereka. Oleh karena itu, mereka tidak perlu menganalisis kekuatan rohaninya setiap kali mereka melihatnya. Namun, peningkatan level ke tahap yang lebih tinggi adalah sesuatu yang selalu menarik perhatian. Akibatnya, banyak prajurit yang melihat Minos sekembalinya dari markas ke mansion menjadi penasaran dan menyelidiki kekuatan penguasa ini. Dan ketika mereka mengetahui bahwa Minos telah meningkat pada tahap kultivasinya, warga dan tentara segera menyebarkan berita tersebut kepada teman dan keluarga. Setelah itu, tidak butuh waktu lama hingga informasi ini sampai ke telinga puluhan ribu orang. Singkatnya, ini adalah kabar gembira bagi kota kering, sesuatu yang akan membawa tempat ini lebih dekat untuk mencapai kemerdekaannya dengan aman. Meskipun sebagian besar penduduk tidak mengetahui masalah yang dihadapi pasukan lokal, banyak yang memahami bahwa tempat seperti itu harus melalui beberapa uji coba. Akibatnya, ribuan warga mempunyai kekhawatiran terhadap stabilitas jangka panjang kota ini, sesuatu yang berhubungan langsung dengan kemungkinan yang mereka temui di sini. Dengan kata lain, jika Minos berhasil dalam rencananya, menjadi lebih kuat, dan mendapat lebih banyak dukungan, hal ini akan menghasilkan banyak hal positif bagi warga biasa di tempat ini. Jadi, puluhan ribu pekerja lokal mau tak mau merasa senang dengan kabar kemajuan Minos. Untuk ini, mereka merayakannya. Demi peluang lebih baik yang akan datang di masa depan, dan demi jaminan yang sangat mereka dambakan bahwa mereka tidak akan kehilangan semua yang telah mereka peroleh. Hahaha, akhirnya Tuan Minos telah mencapai level 50. Seorang pria parubaya berkata sambil memegang cangkir besar berisi cairan emas. Di sekelilingnya ada 4 pria lainnya, semuanya berpakaian seperti petani, duduk mengelilingi meja di salah satu bar paling populer di kota ini. Sebelumnya, Tuan Minos sudah sekuat raja spiritual, meskipun saat itu dia baru berada di tahap kelima, tapi sekarang dia telah mencapai level seperti itu, saya yakin dia pasti sudah menjadi salah satu yang terkuat di wilayah kita. Kata laki-laki lain sambil menyeka busa yang ada di kumis abu-abunya. Bersulang untuk Tuan Minos, roti panggang. Pada saat itu, seseorang dari meja lain mengatakan ini dengan keras, menyebabkan semua orang di bar itu mendengarnya. Namun, setelah mendengar suara seperti itu, tidak hanya teman minum orang tersebut yang mengangkat cangkirnya ke udara dan berteriak, tapi hampir semua orang juga melakukannya. Dan seketika, saat menyaksikan reaksi spontan tersebut di tempat yang mayoritas belum pernah mereka temui, beberapa di antara mereka tertawa hingga air mata mengalir di pipi. Mereka, hahaha, pemuda itu sudah mabuk melebihi batas kemampuannya ya. Salah satu dari 5 pria sebelumnya berkata dengan suara rendah sambil tertawa dan melihat ke belakang. Setelah mendengar ini, salah satu temannya, seorang pekerja di tambang kristal di kota kering, tersenyum dan berkata, "Tapi dia tidak salah. Kecepatan kultivasi Lord Minos sangat luar biasa sehingga kita harus bersulang untuk kemajuannya." Itu benar. Kudengar dia mencapai level itu hanya dalam 5 tahun berkultivasi. Itu sungguh mengesankan. Oh, lalu kenapa kita tidak bersulang mengenai kemajuannya yang lain? Kita berhutang 49. Dan tidak lama kemudian lebih banyak orang mengangkat cangkir minuman mereka ke udara dan sekali lagi bersulang bersama, menyebabkan suasana pesta untuk menyebar ke seluruh tempat itu. Di saat yang sama, saat warga setempat merayakan kemajuan Stuart muda, berita tentang hal seperti itu akhirnya sampai ke telinga utusan keluarga Miller. Keempat orang tersebut membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan penduduk lainnya untuk mengetahuinya karena mereka tidak memiliki banyak koneksi lokal. Namun di sisi lain, mereka juga banyak menghabiskan waktunya untuk berlatih di menara budidaya setempat, jauh dari gejolak yang terjadi di kota ini. Namun ketiga ahli itu pun harus keluar istirahat 1 atau 2 kali sehari. Pada saat-saat seperti itu, mereka biasanya mencari informasi tentang situasi setempat. Bagaimanapun, mereka adalah sekutu tentara lokal, dan mereka bahkan telah mengambil bagian dalam pertempuran besar atas nama tempat ini. Jadi, mereka perlu mengetahui sedikit pun tentang tindakan Minos, seperti pergerakan aneh tentara, hal-hal yang mungkin mengindikasikan bahaya bagi kota ini. Jadi, mereka akhirnya mengetahui hal ini beberapa saat yang lalu, ketika Jenderal Spiritual Muda, yang merupakan bagian dari kelompok yang dikirim oleh keluarga Miller, datang untuk memberitahu mereka tentang berita ini. Elliot sudah mengirimkan pesan kepada sesama anggota keluarganya, tidak lama setelah dia mengetahui hal seperti itu.
Butuh beberapa saat baginya untuk mengetahuinya karena hanya para prajurit yang tahu bahwa kejadian seperti itu dijadwalkan terjadi di markas besar hari ini. Oleh karena itu, ayah Abi baru mengetahuinya dari istrinya setelah pemuda itu kembali dari kerajaan tata ruang pada sore hari. Setelah Elliot berkomunikasi dengan jenderal spiritual itu, pemuda ini menyampaikan informasi ini ketika para raja spiritual tersebut beristirahat dari latihan harian mereka untuk makan di restoran lokal. Jadi, dia sudah mencapai level 50. Raja spiritual level 54 berkata dengan suara rendah ketika dia memahami betapa pentingnya berita ini. Karena mereka sudah menjadi sekutu, semakin kuat Minos, semakin baik bagi keluarga Miller. Oleh karena itu, orang-orang ini mau tidak mau menghargai hal seperti itu. Itu sangat cepat. Kami belum mempelajari teknik tingkat perak kedua sejak kami tiba di sini, tapi dia sudah mencapai terobosan. Raja spiritual level 53 menyatakan sambil menghela nafas dalam hati. Kalau terus begini, tempat ini akan berkembang lebih cepat dari perkiraan kita sebelumnya. Ya, mungkin Minos Muda benar-benar bisa mengubah dataran hitam menjadi negara yang kuat. Individu level 54 itu setuju ketika dia mengingat semua yang dia temukan tentang tempat ini. Mereka sudah mengetahui banyaknya peluang yang dimiliki tempat ini di masa depan karena kemungkinan menghasilkan makanan yang kaya energi spiritual. Namun memiliki sarana untuk menjadi kaya atau kuat, memiliki kekayaan atau warisan, dan sebagainya, tidak ada jaminan bahwa suatu tempat atau seseorang akan mencapai puncak. Peluang bisa saja terbuang sia-sia. Bakat bisa rusak karena kesalahan, nasib buruk, dan sebagainya. Singkatnya, seseorang atau sesuatu harus melalui cobaan yang tak terhitung jumlahnya sebelum mencapai posisi penting, berpengaruh hingga dihormati oleh semua orang. Dan mengetahui hal ini, para ahli berpengalaman ini mempunyai visi bahwa tentara dataran hitam memiliki masa depan yang sama baiknya dengan masa depan seorang pria yang membawa harta di kepalanya. Dia mungkin memiliki keberuntungan atau kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri dan menjadi ahli yang ditakuti, atau dia mungkin akan mati di tengah perjalanannya dan hartanya diambil oleh orang lain. Opsi terakhir itulah yang paling mungkin terjadi. Tapi setelah mengetahui kemajuan Minos, ketiganya menyadari bahwa dalam sekejap mata, tentara dataran hitam telah menjadi jauh lebih solid, jauh dari kemungkinan yang tidak diinginkan ini. Mereka jelas tidak ingin pasukan Minos gagal karena itu akan berdampak buruk bagi mereka. Namun mereka tidak berhenti memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang ada di sini. Oleh karena itu, mereka banyak memikirkan tantangan tempat ini dan peluang kesuksesan Minos. Archer, level 55, kemudian berbicara untuk pertama kalinya. Kamu mungkin benar. Tapi mari kita kesampingkan masa depan sejenak. Elliot telah mengundang kita untuk mengunjungi Minos Muda. Jadi, kita harus mengambil kesempatan ini untuk memberi selamat padanya dan lebih meningkatkan hubungan kita dengan Draikota. Sekarang dia harus lebih kuat dariku, itu berarti bahwa di keluarga kita, kemungkinan besar hanya tetua tertinggi dan patriark yang sekuat atau lebih kuat dari dia. Jadi, Archer berpikir sendiri sambil melambai kepada orang-orang di tempat itu untuk mengikutinya menuju rumah besar setempat. Itu hebat, jika dia dan Abi Muda menikah di masa depan, keluarga Miller saya akan memiliki peluang tanpa akhir. Yang kita miliki hanyalah menanggung kesulitan untuk saat ini. Dan tidak lama kemudian beberapa pengunjung datang ke rumah Stuart Muda untuk memberi selamat kepadanya dan berbicara tentang masa depan dataran hitam. Di antara mereka ada beberapa tokoh terkemuka di kota kering, orang-orang seperti pemimpin pasar sentral, pemilik beberapa bisnis paling makmur di sini. Orang-orang seperti itu tidak mempengaruhi keputusan Stuart Muda karena semua yang mereka peroleh berasal dari tindakan penguasa tersebut. Namun, orang-orang ini masih penting karena, selain tentara, merekalah yang paling mampu membina prajurit untuk kota kering saat ini. Oleh karena itu, Minos tidak akan menolak untuk menyambut orang-orang seperti itu pada beberapa kesempatan, karena orang-orang tersebut dapat membantu tentara lokal untuk memiliki prajurit yang lebih siap di masa depan. Namun selain bersikap positif karena memiliki hubungan yang baik dengan kekuatan finansial di kotanya, orang-orang ini juga baik jika berada di pihak yang baik bagi Minos. Bagaimanapun, mereka berhutang banyak kepada penguasa ini dan bergantung padanya untuk terus mengembangkan diri. Jadi, mereka tidak ingin melewatkan kesempatan untuk meningkatkan hubungan mereka lebih jauh dan mungkin mendapatkan lebih banyak manfaat. Di sisi lain,
raja spiritual dari keluarga Miller itu tiba di mansion itu hampir bersamaan dengan Todd dan keluarganya, pengawal. Bangsawan dari keluarga Cohen itu masih berada di kota kering sejak kunjungan sebelumnya ke Minos ketika dia membawa kabar itu sebelumnya. Todd ingin tinggal di kota kering sebentar untuk mengetahui lebih jauh permasalahan tempat ini. Dia ingin memahami variabel-variabel yang harus dihadapi keluarganya jika dia mencoba membuat kesepakatan militer daripada kesepakatan bisnis dengan Minos. Dan setelah menerima informasi bahwa Minos telah mencapai budidaya tahap ke-6, pemuda ini bergegas ke rumah kedaulatan, siap membicarakan hal itu dengan penguasa setempat ini. Todd sudah tahu betapa mengerikannya Minos. Lagi pula, dia telah menyaksikan pertarungan penguasa ini selama turnamen spiritual. Dan bahkan jika dia tidak tahu seberapa kuat Stuart muda sekarang, dia sudah menganggap Stuart muda itu ahli di level yang sama dengan para tetua terkuat di House Cohen. Akibatnya, dia memutuskan apa yang harus dilakukan di sini. Todd, tempat ini benar-benar ramai. Pengawal sekutu dagang Minos mengatakan ini dengan suara rendah sambil menatap orang-orang di tempat itu dengan cemas. Orang seperti itu hanya berada di level 50 dan tidak berpengalaman seperti Rubah, tua dari keluarga Miller di tempat itu. Jadi, dia masih belum terbiasa menemukan begitu banyak ahli regional di satu tempat. Sial, bahkan ketika statusnya meningkat di keluarga Cohen, dia belum bertemu begitu banyak raja spiritual sekaligus. Faktanya, acara kali ini menghadirkan banyak sekali pakar regional di satu tempat. Artinya, jika dihitung dari pengawal ini, ada 11 raja spiritual di bagian istana pemerintah setempat, dengan yang terkuat di antara mereka sudah berada di level 57. Tak kalah pentingnya, pria ini agak khawatir. Gold, itu pasti ahli racun legendaris yang membunuh mantan kepala keluarga Garza. Jadi, dia berpikir dalam hati sambil melihat ke arah orang-orang di aula besar itu dan mendengar suara Todd. Ada banyak orang di sini. Banyak orang ingin mempererat hubungan mereka dengan Minos dan Dataran Hitam. Kalau begitu, kita tidak akan ketinggalan jauh. Ucapnya sebelum akhirnya meminum isi cangkir yang transparan dan menuju ke arah Minos. Setelah mendekati tempat Minos berdiri, Todd melihat penguasa ini sedang menyapa beberapa orang, maka dia memutuskan untuk menunggu sebentar. Namun setelah melihat beberapa orang menjauh dari Stuart muda, anggota keluarga Cohen ini mendekati Minos dan memberi selamat atas kemajuannya. Minos, selamat telah mencapai level 50. Jika orang-orang yang berpartisipasi dalam turnamen spiritual edisi terakhir mengetahui hal itu, saya yakin rahang mereka akan ternganga. Dia berkata dengan humor yang bagus. Hehe, terima kasih. Tapi aku tidak begitu yakin tentang itu, beberapa dari mereka pasti sudah mencapai level 50 juga. Minos berkomentar saat Abi dan Ruth berada di sisinya, dan dia memegang cangkir di salah satu tangannya. Kamu bersikap rendah hati, haha. Tapi bagaimanapun juga, aku ingin membicarakan beberapa hal yang lebih formal denganmu. Oh, saya baru-baru ini menganalisis situasi lokal. Sebagai hasilnya, saya menyimpulkan bahwa akan sangat menguntungkan bagi keluarga Cohen untuk memiliki aliansi yang lebih dalam dengan Dataran Hitam. Saya juga percaya bahwa keluarga tersebut kemungkinan besar akan melakukan hal yang sama, setuju dengan itu. Dalam hal ini, saya ingin mengusulkan perjanjian yang lebih terlibat antara organisasi kita. Dia berkata dengan percaya diri. Todd awalnya bukanlah anggota inti keluarganya, meskipun memiliki bakat di atas rata-rata untuk standar rumah bangsawan daerah. Namun setelah bisnisnya dengan Minos menjadi penting bagi keluarga Cohen, statusnya telah berubah, dan saat ini, dia bahkan berkesempatan untuk berbicara dalam beberapa urusan keluarga. Oleh karena itu, Todd sadar bahwa meskipun dia tidak mewakili sang patriark saat ini, apa yang dia rencanakan tidak akan sulit untuk disetujui oleh pemimpin keluarga dan akhirnya memutuskan untuk menandatangani perjanjian aliansi dengan Minos. Jadi, itu dia, kata Minos dengan suara pelan saat dia memahami maksud Todd. Stuart muda tahu bahwa Todd mungkin sudah memikirkan hal seperti ini bahkan sebelum promosi ke tahap ke-6 baru-baru ini. Lagi pula, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh keturunan keluarga Cohen ini di kota kering yang akan memakan waktu. Berminggu-minggu, tokoh keluarga Cohen di kota ini sebenarnya memiliki aliran bisnis yang baik. Tapi, bawahan lokal organisasi ini bisa mengatasinya. Jadi, pekerjaan administratif apapun yang bisa dia lakukan tidak akan memakan waktu lama. Oleh karena itu, Minos mengetahui niat Todd bahkan sebelum pemuda ini mengucapkan kata-kata itu kepadanya.
Mengenai cara bicara Todd yang langsung, Minos lebih suka urusannya dilakukan dengan cara seperti itu. Itu karena kesepakatan apapun yang diinginkan Kohen muda ini hanya akan terjadi jika ada keuntungannya. Jadi, tak ada salahnya Todd membeberkan pemikirannya bahwa ia ingin menandatangani perjanjian seperti itu agar keluarganya semakin berkembang. Ditambah lagi, Minos tidak merasa terganggu mengetahui bahwa sekutunya ingin memanfaatkan hubungan ini. Jelaslah bahwa inilah satu-satunya alasan orang seperti itu menginginkan perjanjian dengan dataran hitam. Lagi pula, siapa yang mau berkomitmen pada sesuatu yang bisa mengakibatkan kehancurannya sendiri tanpa jaminan apapun? Sungguh bodoh melakukan hal seperti itu tanpa keuntungan apapun. Di sisi lain, tidak ada salahnya ingin mengambil keuntungan dari situasi di mana pihak lain juga akan menerima sesuatu yang penting. Oleh karena itu, tidak ada salahnya cara Todd mengusulkan hal seperti itu dari sudut pandang Minos. Penguasa ini menghargai perilaku seperti itu karena pihak lain tidak akan berperilaku menjengkelkan, berusaha terlihat melakukan sesuatu untuk dataran hitam dan bukan untuk dirinya sendiri. Minos kemudian memikirkan masalah itu sejenak dan berkata, "Yah, saya tertarik pada aliansi militer dengan keluarga Kohen. Tapi kita biarkan saja membicarakan rinciannya besok di kantor saya." Oke. Todd menjawab dengan puas. "Tetapi apapun yang dibutuhkan dataran hitam, selama itu masih dalam kekuasaan kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu." Mendengar hal tersebut, Minos hanya mengangguk kepada Todd sambil melihat pemuda tersebut berjalan menjauh dari tempatnya berada, hendak berbicara dengan orang lain di aula ini. Yah, tidak seperti keluarga Miller, keluarga Stokes, dan keluarga Hayes. Keluarga Cohen tidak memiliki kelebihan yang membuatku harus menawarkan banyak hal kepada mereka. Bagaimanapun juga, merekalah yang menginginkan ini. Jadi, dia berpikir sendiri sambil menyapa orang lain. Stuart muda tidak ingin meningkatkan kekuatan organisasi regional sebanyak itu tanpa adanya kebutuhan yang besar. Dan meskipun dia ingin meningkatkan kekuatan regional, dia ingin melakukannya dengan dataran hitam di bawah komandonya. Kecuali jika diperlukan, dia tidak akan menggunakan teknik tingkat perak dalam berurusan dengan kekuatan regional. Sebaliknya, dia akan membiarkan keluarga-keluarga ini tunduk padanya tanpa memberi mereka banyak hal pada awalnya. Lagi pula, meskipun perilaku yang diharapkan dari keluarga yang akan bersekutu dengannya adalah bergabung dengan dataran hitam di masa depan, itu bukanlah sesuatu yang pasti. Seseorang mungkin berpikir bahwa memiliki beberapa orang dengan teknik tingkat perak saja sudah cukup, dan itu mungkin menyebabkan kekuatan ini memerlukan waktu puluhan tahun untuk menyadari bahwa itu tidak sesederhana itu. Jadi, untuk menghindari penundaan atau kesulitan yang ditimbulkan oleh variabel seperti ini, Minos tidak akan menawarkan kondisi yang menguntungkan seperti itu kepada semua sekutunya di masa depan. Sementara Minos memikirkan tentang apa yang bisa dia kompromikan dengan Todd, acara meriah itu berlanjut di aula itu, dengan banyak orang minum dan berbicara dengan suara keras. Di antara orang-orang itu, orang tua Abi nampaknya paling puas di tempat itu, dengan senyum lebar di wajah mereka, seolah-olah mereka bangga dengan prestasi anak yang baik. "Haha, Oliver, kamu beruntung memiliki putri seperti Abi." Salah satu raja spiritual dari keluarga Miller mengatakan ini sambil menepuk bahu ayah gadis muda itu. "Kuharap putriku bisa memberiku menantu yang baik. Jangan beritahu aku tentang hal itu. Cucu perempuanku seumuran dengan Abi, tapi dia berkencan dengan beberapa pria muda tanpa banyak perhatian, masa depan." Sungguh memalukan. Ada lagi yang berkomentar sambil menghela nafas kecewa dan juga sedikit iri. "Hehe, jangan seperti itu. Mungkin mereka belum mendapatkan peluang yang tepat." Oliver mengatakan ini sambil tersenyum lebar. Di sisi lain, Ibu Abi sedang memikirkan hal lain saat ini. "Saya harus berbicara dengan Abi kecil tentang beberapa hal. Minos memiliki kultivasi yang sangat cepat, dan jika ini terus berlanjut, mereka mungkin menjadi tidak cocok untuk reproduksi di masa depan." Dia berpikir serius sambil melihat ke arah Minos dan kedua pacarnya. Wanita berpengalaman ini tahu betul bahwa peluang terjadinya kehamilan dan olahraga hanya akan menurun seiring dengan meningkatnya jumlah pihak yang terlibat. Dan hal seperti itu hanya akan menjadi lebih rumit jika terdapat perbedaan yang signifikan antara kualitas fisik dan tingkat kultivasi setiap orang. Karena itu, Nicole sudah khawatir untuk memperingatkan putrinya tentang hal seperti itu agar Minos dan Abi dapat memberikan cucunya sebelum perbedaan antara keduanya semakin besar. Namun,
wanita ini juga tahu bahwa itu tidak akan mudah. Abi dan Minos akan segera memiliki anak, meskipun mereka mulai mencobanya. Meskipun Stuart muda baru saja meningkatkan kualitas fisiknya, dia masih memiliki fisik tingkat raja, sedangkan pacarnya memiliki fisik tingkat saint. Jadi, peluang kehamilan berhasil saat ini tidak akan terlalu besar. Tapi tetap saja, Nicole harus memperingatkan putrinya. Meskipun kemungkinannya kecil, mereka harus mulai mencoba melakukan ini sesegera mungkin. Aku akan membicarakannya dengannya besok. Aku juga harus mengajari dia dan wanita muda lainnya untuk lebih mengendalikannya, atau mereka harus membaginya dengan lebih banyak orang di masa depan. Petik 1. Sementara Nicole memikirkan percakapan keibuan yang perlu dia lakukan dengan Abi, acara perayaan sebelumnya berlanjut selama beberapa jam hingga orang-orang yang berpartisipasi dalam acara ini meninggalkan rumah itu. Setelah hal seperti itu, tak lama kemudian Minos masuk ke kamarnya ditemani oleh kedua pacarnya yang cantik, yang sangat ingin merasakan perubahannya lebih dekat. Dalam sekejap mata, 2 hari penuh telah berlalu. Sementara kota kering terus menerima semakin banyak warga yang datang dari kota maritim, sejumlah besar debu menyebar di udara beberapa puluh kilometer sebelah utara kota ini. Namun fenomena seperti itu tidak ada hubungannya dengan efek alami yang mungkin ditimbulkan oleh beberapa wilayah di dunia spiritual. Sebaliknya, debu ini berasal dari perjalanan berkecepatan tinggi beberapa makhluk melalui area itu. Kelompok yang menyebabkan fenomena di sekitar dataran hitam ini terdiri dari 10 binatang, yang terkecil berukuran panjang sekitar 3 meter dan yang paling besar berukuran 5 meter. Mereka semua memiliki sisik berwarna-warni dan sepasang sayap di dekat kepala mereka, sementara tubuh mereka yang seperti ular sangat besar. Namun, masing-masing dari mereka memiliki mobilitas yang membuat iri, dan beberapa dapat terbang secepat monster bersayap tahap 5. Tetapi bahkan jika beberapa dari binatang ini bisa terbang, tidak ada satupun dari mereka yang melakukannya saat ini karena sebagian dari mereka tidak memiliki kemampuan seperti itu. Tapi ini sudah diduga. Lagi pula, dari 10 ular berbulu itu, 4 diantaranya hanyalah binatang buas pada tahap keempat budidaya, 1 tahap di bawah apa yang dibutuhkan oleh salah satu makhluk ini untuk bisa terbang. Sebelum hal ini terjadi, sayap makhluk-makhluk ini belum sepenuhnya berkembang, dan mereka hanya mampu bergerak di tanah. Oleh karena itu, individu dalam kelompok ini yang berada pada tahap kelima atau keenam tidak dapat terbang, meskipun memiliki kemampuan seperti itu. Bagaimanapun, saat mereka bergerak menuju kota kering, kelompok ular berbulu ini, yang beberapa dari mereka membawa barang di punggung mereka, secara aktif berbicara melalui hubungan mental unik mereka. Chief Lake, berapa lama lagi kita akan mencapai tujuan kita? Salah satu ular kecil dari kelompok ini menanyakan hal ini sambil melihat makhluk di depannya. Saya pikir dalam waktu kurang dari 1 jam kita akan sampai di sana. Lake, salah satu dari 2 ular berbulu di tahap ke-6 dalam grup ini, berkata sambil terus bergerak melintasi medan setempat. Setelah mendengar ini, ular lain yang berukuran lebih pendek bertanya, apakah kita benar-benar akan tinggal di kota kering? Aku tahu para tetua berpikir tempat ini adalah kesempatan kita, tapi menurutku tidak ada tempat yang cocok untuk kita di sana. Lihat betapa keringnya tanah di sini. Kita tidak bisa tinggal di tempat seperti ini untuk waktu yang lama, panjang, para tetua. Ular muda itu selesai berbicara sambil memasang wajah ragu-ragu di kepalanya yang besar. Setelah merasakan efek sebelumnya yang ditimbulkan oleh kemajuan Minos, para pemimpin suku ular berbulu telah memisahkan 10 orang untuk mengunjungi pemuda ini. 2 dari mereka adalah tetua yang bertugas melindungi anggota suku dan mewakili pemimpin mereka, yang pernah ditemui Minos sebelumnya. Selain keduanya, 4 ular berada di tahap kelima, dan sisanya berada di tahap keempat. Mereka pergi ke kota kering untuk memberi selamat kepada Stuart muda karena telah menjadi pakar regional. Pada saat yang sama, mereka akan menggunakan kesempatan ini untuk menjalin hubungan dengan organisasi pemuda ini. Para pemimpin suku ini tahu betul bahwa Minos memiliki bakat yang mengesankan dan bisa melangkah jauh di dunia budidaya. Oleh karena itu, mereka harus berada di sisi baik pemuda ini, agar mereka dapat menikmati manfaatnya di masa depan. Oleh karena itu, selain beberapa hadiah yang telah disiapkan oleh para tetua suku tersebut untuk Minos, mereka juga ingin menawarkan beberapa anggotanya kepada organisasi pemuda ini. Setiap organisasi di benua itu membutuhkan makhluk spiritual yang mampu untuk diangkut dan bahkan bertarung. Lagi pula,
tidak ada tempat penyimpanan spasial yang mampu mengangkut banyak sumber daya. Akibatnya, tidak satu pun dari barang-barang ini yang dapat menggantikan transportasi dengan binatang. Di sisi lain, binatang memiliki cara bertarung dan karakteristik yang sangat berbeda dengan manusia, yang bisa sangat bermanfaat dalam keadaan tertentu. Jadi, setiap organisasi manusia perlu mempunyai makhluk seperti ini di jajarannya. Dengan ini, pemimpin suku ini, Virtus, telah memisahkan 4 junior suku yang sudah berada di tahap keempat untuk memenuhi peran penting tersebut. Itulah alasan makhluk-makhluk di tahap keempat ini melakukan perjalanan ke kota kering bersama anggota kelompok lainnya. Setelah mendengar keluhan ular muda itu, orang yang sama sebelumnya tertawa dan berkata, "Jangan khawatir, kami akan mengurus ini. Namun meskipun kondisi setempat bukan yang terbaik bagi kami, Anda akan memiliki lebih banyak peluang di sini." Si Tualek benar. Manfaatkan kesempatan untuk tinggal di kota muda Minos dan jangan biarkan dirimu lemah hanya karena medan setempat tidak nyaman. Ular besar lainnya mengatakan ini sambil menganggukkan kepalanya yang besar ke arah keempat orang itu. Dia kemudian melihat ke depan lagi sambil membuat ekspresi kecewa. "Kamu sangat tidak terbiasa. Kau berbaring sepanjang hari di lumpur lembah banjir, menjalani kehidupan yang mewah dan santai. Di masaku, kita tidak bisa bersantai di lumpur saat kita menginginkannya." Sementara senior suku yang dipimpin oleh Virtus sedang berkhotbah kepada juniornya, kelompok lain mendekati kota kering dari sisi selatan tembok setempat. Kelompok ini terdiri dari 5 manusia dan 3 binatang, yang tampak seperti kucing besar, yang berlari melalui tanah mati di dataran hitam. Mereka bertubuh besar, dan bulunya yang berbintik-bintik membuat mereka terlihat seperti kucing besar. Namun makhluk tersebut bukanlah kucing melainkan varian spesies harimau yang biasanya ditemukan di bagian paling selatan kerajaan Cromwell. Dan binatang-binatang ini tidak hanya berasal dari kerajaan seperti itu, tetapi juga orang-orang yang berjalan di punggung mereka. "Mendi, apakah kamu tidak berbohong padaku tentang ini? Apa Minos itu benar-benar ada di kota kering?" Seorang wanita muda berambut coklat menanyakan hal itu kepada keturunan keluarga Stokes itu. "Tentu saja, Vivian. Aku tidak punya alasan untuk berbohong tentang itu," jawab Mendi sambil melihat ke arah Vivian Hayes dan pacar wanita ini, Grace Clare, yang sedang bepergian dengan binatang yang sama dengan saudara perempuan Davy. Setelah beberapa minggu mengirim anak buahnya ke kota keluarga Hayes, Mendi akhirnya berhasil menghubungi Vivian beberapa hari lalu. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama bagi keduanya untuk membicarakan rencana Minos. Vivian penasaran siapa yang menyerbu markas keluarga Chambers bersamanya, jadi dia tidak butuh waktu lama dan pergi ke kota perairan. Di sana, dia bertemu Mendi, yang telah mengatur agar mereka berangkat dari sana ke wilayah Minos. Setelah itu, beberapa jam yang lalu, rombongan mereka akhirnya meninggalkan kota itu menuju kota kering. Sebelumnya, Mendi sudah berada di kota perairan bersama beberapa anggota keluarganya, orang-orang yang akan menandatangani kontrak jiwa dengan pasukan Minos. Tapi karena pemuda ini tidak mau menyambut mereka secara terbuka di kota kering, wanita ini meninggalkan orang-orang di kota itu melakukan hal ini bersama Eda saat dia bepergian bersama rombongan Vivian. Di sisi lain, Vivian dan Grace bepergian bersama pengawal mereka karena kedua keluarga mereka terlibat dalam perang melawan keluarga Chambers. Oleh karena itu, mereka tidak dapat mengambil banyak risiko dalam perjalanan tanpa orang yang cukup kuat untuk membantu mereka. Jadi, saat ini, kelompok beranggotakan 5 orang itu sedang melakukan perjalanan menuju kota kering, beberapa puluh kilometer jauhnya dari tempat mereka berada. Pokoknya, setelah mendengar suara Mendi, Vivian mengatupkan tinjunya sambil berpikir sendiri. "Yah, peramal yang aku kunjungi baru-baru ini mengatakan bahwa hanya hal-hal positif yang akan dihasilkan jika mempercayai wanita ini. Jadi, menurutku dia tidak berbohong. Vivian adalah orang yang banyak menggunakan jasa peramal. Oleh karena itu, ia tak segan-segan mencoba mencari tahu apakah Mendi berusaha menjebaknya dengan menggunakan informasi tentang Minos. Namun dalam melakukannya, dia merasa tidak ada masalah, jadi dia setuju untuk melanjutkan pengaturan Mendi. Namun, Vivian tidak bisa tidak percaya saat mengetahui bahwa orang sekuat itu ada di kota kering. Mungkinkah ada rahasia di dataran hitam? Apakah organisasinya selama ini bersembunyi? Dia bertanya-tanya ketika dia merasakan angin menerpa wajahnya. "Ah gelombang. Gelombang. Ah gelombang di sana gelombang."
Ah, gelombang itu dia, lebih cepat gelombang. Memem gelombang. Beberapa suara khas bergema di kamar Stuart muda, menciptakan melodi yang indah untuk awal hari ini bagi mereka bertiga pemuda di sana. Masing-masing dalam keadaan telanjang, berkeringat, dan beberapa tanda merah terlihat di bagian tubuh tertentu, entah itu di sekitar leher atau di dekat telinga, di puting. Tanda-tanda ini menggambarkan beberapa tindakan dari ketiganya. Termasuk yang ada di bokong kedua wanita yang bersama Minos. Dan sementara suara ketiganya memenuhi ruangan itu, Ruth menaiki tongkat Minos, semakin dekat untuk mencapai orgasmenya. Di saat yang sama, Abi kembali mengalami orgasme saat Minos menghisap bunganya sementara jari ajaibnya menstimulasi bagian lain tubuhnya. Namun meski pemuda ini berhadapan dengan dua dewi sekaligus, baginya hal itu semudah melakukannya dengan satu wanita saja. Faktanya, bahkan jika bagian ketiga ditambahkan di sana, dia tidak akan merasa tertekan. Oleh karena itu, Minos dengan penuh semangat menggerakkan pinggulnya, menembus gua Ruth dengan keras sambil merawat tubuh Abi dengan jari dan lidahnya. Kemajuan ke tahap ke-6 dalam kultivasi telah membuat tubuh pemuda ini jauh lebih tangguh. Meski begitu, kapasitas mentalnya paling mengesankan. Dengan kemajuan ini, dia bisa lebih mudah melakukan 2 atau bahkan 3 tindakan secara bersamaan. Saat ini, dia menggunakan ini untuk memuaskan hasrat duniawinya sambil membuat pacarnya cum. Tapi dia bisa menggunakan ini dalam situasi lain juga, seperti dalam pertempuran, menggunakan 2 pedang tingkat menengah kelas 2 miliknya. Namun untuk saat ini, yang penting adalah, sampai di sana, sekali lagi sehingga mereka bertiga dapat memulai hari kerja dan berkultivasi lagi. Akibatnya, Minos menggunakan kemampuan fisiknya untuk menstimulasi pacar-pacarnya secara maksimal, membuat mereka gemetar kenikmatan saat berada di atasnya. Ah, gelombang. Memem gelombang. Pertama, Ruth gemetar hebat saat dia merasakan kejang di berbagai bagian tubuhnya dan adik perempuannya menekan tongkat Stuart muda lebih keras lagi. Di sisi lain, Abi, yang saat ini membelakangi Ruth, merasakan kenikmatan yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Saat erangan surgawinya membuat tongkat Minos bergetar karena kegelisahan di dalam diri Ruth, bunga Abi menuangkan nektarnya lagi langsung ke mulutnya. Oh, gelombang. Tepat setelah merasakan reaksi kedua wanitanya, Minos mengeluarkan suara kepuasan sambil mengisi rahim Ruth dengan benihnya. Ah, gelombang. Itu menakjubkan gelombang, kata Abi dengan suara rendah sambil melepaskan wajah Minos dan berbaring telentang di sisi pemuda ini. Saat dia melakukannya, dia merasakan punggungnya yang berkeringat dan hangat bertemu dengan lembaran sutra dingin di tempat tidur itu saat dia merilekskan seluruh tubuhnya di sana dan menutup matanya dengan senyuman di wajahnya. Sebelumnya dia sudah merasa luar biasa saat berhubungan seks dengan Minos. Meski begitu, tak bisa dipungkiri bahwa kemampuan bawaannya selalu berperan untuk membuat dirinya dan pasangannya merasa lebih baik lagi. Namun, setelah pacarnya maju, bahkan jika dia bisa mengabaikan efek alami tubuhnya, dia akan merasa sama baiknya atau bahkan lebih baik dari sebelumnya. Namun jangan salah, tingkat spiritual seseorang tidak akan meningkatkan keterampilan ranjang seseorang. Tidak, bakat di ranjang akan meningkat karena kualitas tubuh meningkat, dan seseorang dapat melakukan lebih dari yang sebelumnya. Jadi, Stuart muda bisa lebih memuaskan para wanitanya sekarang karena dia telah mencapai tahap kultivasi tingkat lanjut. Itu sebabnya Abi merasa berada di Cloud 9 sekarang. Badanku jadi sensitif semua karena kamu. Apa yang akan kamu lakukan, Minos? Dalam keadaan seperti ini, aku tidak akan bisa bangun selama sekitar 20 menit, kata Ruth sambil menyandarkan wajahnya pada dada pria yang jelas di bawahnya. Setelah menamparkan pantat Ruth, Minos mendengar erangan wanita muda ini dan tersenyum padanya. Tidak apa-apa. Kita bisa bangun lebih awal agar kalian berdua tidak terlambat. Tapi, sementara itu, istirahatlah sementara aku dan Abi mandi. Dia mengatakan ini sebelum menempatkan Ruth yang anggun di bagian lain tempat tidur, menggendong pacarnya yang lain di pangkuannya, dan menuju ke kamar mandi. Bisakah kamu menangani ronde berikutnya? Minos bertanya dengan lembut di salah satu telinga Abi sambil menyandarkan wajahnya di salah satu bahunya. Mendengar ini, dia tiba-tiba melihat ke arahnya dengan tidak percaya. Dengan serius, rasanya aku bisa melakukan ini sepanjang hari, selama beberapa hari tanpa istirahat. Ia tersenyum sesaat sebelum meletakkan tubuh wanita itu di lantai dan menyalakan shower di kamar mandinya. Meneguk, "Yah,
Kita bisa mencoba melakukannya sedikit berbeda, dia berkata, sebelum menelan ludahnya dan merasakan kehangatan di tubuhnya. Setelah itu, dia bersandar di salah satu dinding kamar mandi, memperlihatkan kaki indah dan adik perempuannya kepada Minos. Dia kemudian mendekatkan salah satu tangannya ke pantatnya dan membuat isyarat indikatif. Kamu bisa menaruhnya di sini. Oh, itu juga membuatku senang. Setelah beberapa saat, Minos dan Abi berjalan keluar dari kamar mandi itu, dengan ekspresi kepuasan di wajah mereka yang bahkan lebih intens dari sebelumnya. Sementara itu, Ruth akhirnya mendapatkan kembali mobilitasnya dan bangun untuk membersihkan diri sebelum mereka bertiga berangkat untuk sarapan yang selalu berlangsung di kediaman pemuda ini. Tunggu aku tidak akan lama, Pak. Ruth hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba mereka bertiga mendengar ketukan di pintu kamar itu. Kemudian sebuah suara menyampaikan alasan gangguan ini. Tuan muda, kita punya masalah di sisi utara tembok. Suara salah satu pengurus rumah tangga itu mencapai telinga mereka bertiga, menyebabkan ekspresi bahagia di wajah mereka menghilang dengan cepat. Apakah kamu punya rinciannya? Minos bertanya tepat setelah dia membuka pintu kamarnya dan memandang wanita parubaya yang berdiri di luar. Pengurus rumah tangga itu hampir melupakan masalah itu sejenak ketika dia melihat pemuda setengah telanjang di depannya dan dua wanita berjubah putih tepat di belakangnya. Dia telah menemani Minos sejak pemuda ini baru berusia 4 tahun. Tapi inilah dia, seorang dewasa muda, tampan, menarik, dan dikelilingi oleh wanita cantik. Dia telah dewasa, namun segera, dia menggelengkan kepalanya dari sisi ke sisi dan mengalihkan perhatiannya kembali ke subjek utama. Tuan muda, sekelompok makhluk spiritual, baru saja tiba di sisi utara tembok. Oh, dia membuat suara terkejut saat memikirkan hal ini. Karena dia telah diperingatkan tentang hal seperti itu di pagi hari, maka binatang buas ini bukanlah makhluk biasa, atau hal seperti itu tidak akan pernah terjadi. Jadi, pemuda ini tidak membuang waktu untuk menanyakan pertanyaan konyol dan segera mengenakan pakaian sebelum berlari menuju tujuannya. Di sisi lain, Abi dan Ruth tetap tinggal, saling memandang dengan rasa ingin tahu untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Akan jadi apa kali ini? Ruth bertanya sambil menuju ke kamar mandi di ruangan itu. Siapa tahu, kata Abi dengan suara pelan sambil menyeka rambutnya dan mulai bersiap untuk pergi. Saat Stuart muda berlari ke sisi utara tembok setempat, di tempat ini, sekelompok 10 ular berbulu dikelilingi oleh lebih dari 100 tentara-tentara dataran hitam. Masing-masing prajurit memiliki ekspresi kagum di wajah mereka ketika mereka melihat sosok raksasa yang berdiri di tempat itu. Tak satu pun dari prajurit ini mengetahui spesies seperti itu, karena mereka semua adalah individu biasa sebelum bergabung dengan tentara lokal. Namun karena ukuran makhluk-makhluk ini dan fakta bahwa dua di antaranya adalah raja spiritual di level 54 dan 55, para prajurit ini merasa sedikit gugup, dan yang lebih parah lagi, sebagian besar dari mereka baru saja bergabung dengan tentara atau baru saja naik pangkat, jadi, banyak di sana yang tidak punya banyak pengalaman, jadi mereka takut pada makhluk yang menantang ini. Namun, meski banyak wajah ketakutan terlihat di antara sersan itu, 10 ular itu tampak sangat santai saat mereka berbicara melalui hubungan mental mereka yang unik. Tempat ini menyenangkan.